Halo, rekan-rekan dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan Honda Grand yang dimana Honda ini datang dalam keadaan mati atau starternya macet dan starter tangan pun tidak bisa. Nah, sebelum kita lanjut untuk pengecekan motor ini atau membenarkan motor ini, kita harus melakukan beberapa tahapan pengecekan seperti kita cek olinya, apakah oli masih cukup layak atau tidak, atau volume dari oli berkurang. Nah, setelah kita cek volume oli di sini cukup lumayan, masih banyak, dan kita rasa mesin ini masih dalam keadaan normal. Nah, untuk lebih pastinya kita cek untuk bagian busi. Di sini kita buka businya dulu. Siapa tahu di dalam busi atau di dalam lubang kop ini terdapat sesuatu atau benda asing. Nah, sebelum itu kita cek businya, kita amati dulu bagian busi seperti ini. Kita cek apakah ada geram-geraman atau benturan atau sesuatu lain hal yang ada di dalam mesin. Nah, ketika kita cek busi sudah normal, selanjutnya kita cek untuk bagian kirian. Kita ambil bagian yang paling gampang dulu. Pengecekan ini kita buka dulu untuk bagian magnet. Nah, kita cek, kita putar di sini. Nah, benar saja bahwa motor ini dalam keadaan macet seperti ini. Ketika kita putar-putar, kondisinya sudah tidak bisa. Nah, sebelum itu kita buka dulu untuk bagian persneling, kita lepaskan, dan selanjutnya kita lepaskan baut-baut cover magnet dulu. Nah, seperti ini kita lepaskan satu persatu tentunya, dan di sini ada tutup gear, kita lepaskan juga satu persatu bautnya. Dan setelah itu kita copot untuk bagian cover daripada gear untuk melepaskan daripada kabel gigi atau kabel switch switch netral dan switch top gear yang ada di atas gear. Nah, di sini gear depan. Nah, seperti ini kita lepaskan. Nah, setelah itu kita cek. Nah, di sini benar saja bahwa di dalam magnet sendiri terdapat banyak gram-graman atau bekas gesekan dari benda asing. Nah, di sini benar saja bahwa kondisinya cukup banyak sekali gram-graman di sini, besi atau bekas gesekan. Setelah kita cek di sini ternyata di bagian starter clutch atau gigi starternya itu ada goresan yang lumayan banyak. Ada pengikisan di bagian gigi starter. Nah, di sini pun kita lihat untuk bagian magnet apakah bautnya terlepas atau tidak, ternyata tidak, dan di sini pun gram-graman banyak. Nah, di sini kita akan melakukan analisa sedikit tentang penyebab daripada kenapa motor ini macet. Nah, sebelum itu kita harus melepaskan untuk komponen-komponennya, seperti kita buka dulu untuk bagian magnet, kita pakai tracker, dan jangan lupa tip untuk membuka pakai tracker, kita masukkan mur trackernya sampai full. Setelah itu baru kita tarik untuk bagian pendorong trackernya. Nah, setelah itu kita pukul seperti ini. Nah, setelah itu kita cek. Nah, benar saja bahwa di sini kita dapati bahwa magnet ini sudah jebol. Nah, bagian gigi starternya atau starter clutch-nya sudah jebol seperti ini. Berarti bisa dipastikan bahwa motor ini macet karena starter clutch ini sudah jebol, sehingga peloran daripada starter clutch-nya akan mengganjal di bagian gigi starter. Nah, sebelum kita perbaiki ini, saya ratakan sedikit untuk kenapa agar motor ini sementara bisa dipakai dari customer, karena motor ini dalam keadaan urgensi atau dipakai untuk bekerja. Karena kebetulan di sini saya tidak ada untuk bagian starter clutch. Selanjutnya kita bersihkan untuk bagian kiriannya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat gesekannya cukup lumayan, dan ini pun biasanya sudah melalui proses yang beberapa hari.
dan suaranya pun biasanya akan timbul suara gesekan di awal, tapi customer biasanya sedikit memaksa untuk dipakai. Tanpa melakukan pengecekan, mereka paksa sehingga gigi starter ini pun menggores daripada pelor ini pun menggores daripada gigi starter. Nah, sehingga lambat laun prosesnya menjadi tambah parah. Nah, sebelum kita pasang di sini saya bersihkan dulu untuk bagian kirian di starter clutch-nya seperti ini. Kita cuci dulu pakai bensin. Jangan lupa dicuci dulu pakai bensin, dibersihkan, dan juga untuk bagian magnet dicuci, dan jangan lupa kita semprot, kita keringkan bagian kiriannya seperti ini. Magnet juga kita cukup keringkan. Dan setelah semua kering seperti ini, saya biasanya akan melepaskan semua komponen peloran starternya seperti ini. Kita nonaktifkan bagian starter tangannya. Nah, di sini pelor-peloran sudah selepas seperti ini, dan selanjutnya kita akan pasang magnet tanpa peloran untuk sementara sambil menunggu partnya tersedia, karena motor ini peruntukan untuk bekerja harian, sehingga customer pun meminta waktu yang lebih cepat agar motor ini bisa dipakai. Nah, setelah itu kita pasang mur pengunci, dan jangan lupa kita ganjal untuk bagian magnet, tonjolannya kita ganjal. Dan di sini jarang saya menggunakan kunci impact untuk mengencangkan, karena mendapatkan hasil maksimal kita gunakan alat manual saja seperti ini. Nah, di sini saya kencangkan biasanya sekitar 1/4 putaran dari kekencangan awal. Nah, selanjutnya setelah dirasa sudah cukup kencang, kita pasang kembali untuk cover magnetnya, dan jangan lupa kita pasang untuk bagian switch daripada switch netral dan switch indikator switch top gear. Nah, di sini kita pasang, dan setelah kita pasang semua baut-baut kita pasang kembali, dan jangan lupa semua kita kencangkan satu-satu tentunya. Jangan lupa kalau semua sekaligus itu tidak akan bisa. Nah, kita kencangkan satu-satu seperti ini. Dan setelah semua kita kencangkan, selanjutnya kita pasang untuk kabel-kabelnya sesuai dengan kodratnya. Kita pasang untuk kabel daripada spool seperti ini sesuai dengan kodratnya dan warnanya tentunya. Dan setelah semua siap, kita akan cek untuk bagian kirian seperti ini. Nah, kita engkol benar saja. Engkolan sudah mulai berfungsi, dan selanjutnya kita akan tes untuk hidupnya daripada motor ini. Nah, kita pasang businya dulu seperti ini ya. Nah, ini kita pasang. Jangan lupa juga dikencangkan untuk bagian busi seperti ini. Kita pasang copnya, dan selanjutnya kita engkol seperti ini. Jangan lupa kunci kontaknya dihidupkan ya, seperti ini. Nah, setelah dirasa motor ini cukup atau mau hidup, dan kita geber, kita coba di gas, semua sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan pasang penutup gear, dan kita pasang penutup gear seperti ini. Kita pasang murnya satu persatu. Berarti kesimpulan di sini motor ini macet bukan karena mesin. Nah, itu adalah step by step tahapan sebelum kita melakukan atau memvonis daripada penyebab motor ini macet. Karena sedikit salah atau salah penganalisa dalam hal ini bisa kita lakukan pembongkaran yang lebih besar lagi, karena kita akan bongkar blok kop, dan tentunya itu akan menyita waktu lumayan. Nah, setelah semua terpasang seperti ini, kita akan coba hidupkan kembali lagi apakah semua berfungsi seperti top gear, switch netral, apakah semua berfungsi. Dan setelah semua kita pastikan, kita masukkan giginya dulu, kita cari top gear, dan di sini ternyata sudah berputar rodanya. Kita pastikan top gear semua berfungsi. Selanjutnya motor ini siap kita kasihkan ke konsumen, dan tentunya siap untuk bayaran. Nah, demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita lakukan pemeriksaan dulu tahap demi tahap, dan jangan lupa subscribe dan like share-nya.